Halo, perkenalkan saya Amti. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membicarakan mengenai reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Yuk kita bahas bersama. Baik, kita akan mulai dari pengertian reliabilitas ya. Ketika sesuatu dikatakan reliable, artinya sesuatu itu dapat dipercaya. Dengan demikian, ketika kita membicarakan reliabilitas dari suatu alat ukur, berarti kita sedang membicarakan apakah alat ukur itu dapat dipercaya atau tidak. Jika hal ini diterapkan pada pengukuran, apa yang kita ingin percaya dari alat ukur itu? Ketika kita melakukan pengukuran, tentu kita ingin agar hasil pengukuran itu tepat dan saat diulang hasilnya pun sama. Jadi, kita menginginkan alat ukur yang menghasilkan pengukuran yang tepat dan konsisten. Inilah konsep dasar dari reliabilitas. Mari kita ambil contoh dari kehidupan sehari-hari. Siapa yang belum pernah melihat timbangan? Semua sudah pernah ya? Nah, misalnya kita mau membeli telur di pasar. Ketika penjual menimbang telur tersebut, kita berharap timbangan tersebut akan menunjukkan angka yang sebenarnya kan? Kalau timbangan itu dapat dipercaya, maka timbangan tersebut akan menunjukkan berat yang sesungguhnya, tidak lebih ringan dan tidak lebih berat. Selain itu, ketika diulang kembali, hasil timbangannya juga sama, tidak berubah. Kalau dikaitkan dengan konsep reliabilitas, maka timbangan itu dianggap reliable atau dapat dipercaya jika menghasilkan pengukuran yang tepat dan konsisten. Nah, sekarang sudah ada gambaran ya mengenai apa itu reliabilitas. Saya akan ambil contoh lagi dari pengukuran psikologi. Ada yang sudah pernah ikut psikotes? Biasanya, salah satu komponen utama dalam suatu rangkaian asesmen psikologi adalah pengukuran kecerdasan yang hasilnya biasa disebut dengan IQ, singkatan dari Intelligence Quotient. Jika alat ukur yang dipakai reliable, maka IQ yang diperoleh akan menggambarkan kecerdasan orang tersebut. Dan jika diulang kembali, hasilnya kurang lebih akan sama. Masalahnya, dalam pengukuran psikologi, ada banyak faktor yang dapat menimbulkan kesalahan dalam pengukuran. Misalnya saja, faktor kesehatan, kecemasan, tingkat kebisingan, atau mungkin instruksi yang tidak jelas, dan masih banyak faktor yang lain. Kalau begitu, apakah ada tes psikologi yang benar-benar reliable dan bebas dari kesalahan? Jawabannya, tidak ada. Loh, kalau begitu, apakah alat tes psikologi yang kita pakai itu reliable? Reliable bukan berarti sama sekali bebas dari kesalahan. Namun tingkat kesalahannya kecil sehingga masih dapat diterima atau dapat ditolerir. Jadi selama alat tes itu memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, maka kita dapat menggunakannya. Pembicaraan tentang ini akan dibahas lebih detail di video selanjutnya. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.